Enar Asa Channel, podcast edukasi, inspirasi, solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semua? Semoga senantiasa sehat ya. Kita kembali lagi di Enar Asa Channel, edukasi, inspirasi, solusi. Dan masih di monolog Enar atau Enar berbicara sendiri untuk mengeluarkan ide, gagasan, pemikiran yang tujuannya juga untuk mencari solusi atau memberikan solusi sama-sama atas persoalan yang ada di sekeliling kita. Masih dalam suasana pandemi tentunya, dan dalam edisi monolog pandemi, Enar memang membahas isu, wacana ataupun kabar mengenai persoalan pandemi yang sedang terjadi di negeri kita. Ya saudaraku, tidak sebatas kritikan, tidak sebatas pada sebuah olok-olok ataupun bermaksud untuk menambah karut-marutnya persoalan yang tentu makin banyak ya di era pandemi ini. Enar hadir untuk memberikan solusi. Jadi bukan ada niatan sedikit pun untuk memperkeruh suasana, karena memang kalau diperhatikan dari channel, dari tayangan ataupun konten yang Enar selama ini juga sajikan, juga sifatnya juga nggak pernah yang namanya memperkeruh ya. Enar berusaha untuk memberikan pemahaman yang juga fair sana sini dan juga solusi ya bagi persoalan yang sedang ada di sekitar kita itu. Dan kali ini Enar izin untuk menverbalkan ya bahasa tulisan Enar, karena Enar membuat tulisan ini pada pandemi pertama sebetulnya. Jadi ini 1 tahun yang lalu tapi masih relevan pada pandemi di jilid 2 atau di tahun 2021 ini. Ini mengenai ekonomi yang menggerus iman kita. Jadi kalau misalnya apa kapasitas Enar untuk menulis ataupun untuk bersuara mengenai iman gitu. Ya, yang pertama, Enar muslim, insya Allah muslim, bukan sebatas agama warisan, karena kan juga sudah 18 plus, sudah bisa memikirkan untuk kebaikan diri sendiri juga ya. Sudah kita kaji, sudah bukan hanya sebatas kalau banyak teman-teman kita dengan argumentasi atau retorikanya mengenai agama warisan dan sebagainya, enggak, insya Allah enggak. Jadi sudah kita sering baca syahadat juga ya dalam sholat ya. Jadi kapasitasnya satu. Yang pertama, kenapa bicara soal iman ya, karena Enar muslimah insya Allah ya. Dan tentunya juga menjadi penjelajah. Saya fakir ilmu, saya terus mengkaji, berguru, baik itu secara tatap muka, tapi karena ini sedang pandemi tentu nggak bisa ya. Kita sering di kelas-kelas online lah. Guru-guru kita, ustadz kita yang luar biasa dengan Islam Nusantaranya, kemudian dengan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Islam moderat, cendekiawan muslim, banyak yang kita bisa adopsi, kita bisa pahamkan nilai itu untuk kehidupan kita sendiri. Dan kali ini Enar beranikan untuk menulis ekonomi yang menggerus iman kita. Sebagai berikut ya, saudara. Miris sekali rasanya mendengar kabar berita di awal pandemi tahun lalu silam tentang pembunuhan yang dilakukan 4 sekawan gadis. Saudaraku mungkin masih ingat dalam memori saudaraku tentang berita itu. Mereka tega menghabisi nyawa seorang driver online dalam perjalanan dari Jakarta ke Kabupaten Bandung, kampung halaman mereka. Seorang dari mereka adalah gadis yang masih berusia 15 tahun. Dan seorang driver online itu yang nahas, yang malang tersebut adalah pensiunan PNS. Kabarnya, hal keji yang dilakukan oleh para gadis pembunuh itu dilakukan karena motif ekonomi. Mereka tidak punya cukup uang untuk membayar sewa mobil tersebut yang telah menghantarkan mereka dari Jakarta ke rumah mereka di Kabupaten Bandung. Kejadian ini baru terjadi belakangan, maksudnya dalam pandemi pertama pasca Corona ataupun COVID-19 sudah menjangkiti negeri kita. Di India, seorang ibu tega menenggelamkan 5 anaknya. Hal ini dipicu oleh amarah si ibu yang sebelum kejadian terlibat adu mulut dengan suami atau bapak anak-anak tersebut. Pasca lockdown yang terjadi di negara India di tahap 1 pandemi dulu, si bapak kehilangan penghasilan.
Dan ketika si ibu bermaksud untuk meminta uang guna mencukupi kebutuhan sehari-hari, si bapak malah berkata tidak punya uang. Bodohnya, saat si ibu ikut menenggelamkan diri bersama kelima anaknya ke Sungai Gangga, ia malah berubah pikiran, takut mati, berenang ke tepi, dan seluruh nyawa anaknya yang kemudian tidak bisa tertolong. Bunuh diri sebenarnya sudah pernah dibahas oleh seorang sosiolog atau ahli ilmu sosial berkebangsaan Prancis, Émile Durkheim, pada tahun 1800-an silam. Salah satu karya sang sosiolog adalah Suicide 1897, telah membedah motif ataupun alasan maupun tipologi orang-orang melakukan bunuh diri. Apa yang dilakukan si ibu dari India adalah tipe ketiga bunuh diri dari apa yang disebutkan Durkheim. Bunuh diri ataupun anomi merupakan bunuh diri yang dilakukan seseorang akibat situasi. Bunuh diri tipe ketiga atau anomi ini dilakukan dalam situasi yang tanpa aturan, sehingga seseorang akibat situasi anomi ini kehilangan arah dalam kehidupan sosialnya. Anomi adalah keadaan moral di mana orang yang bersangkutan kehilangan cita-cita, tujuan, dan norma dalam hidup, mencerminkan individu kebingungan moral dan kurangnya arah sosial yang berkaitan dengan pergolakan sosial, ekonomi yang dramatis. Dalam kondisi sosial dan ekonomi, si ibu itu, penulis ataupun Enar sendiri sebut, mengalami guncangan emosi yang luar biasa. Ia bingung dan ada dalam kondisi moral yang hilang. Ia menjadi tega karena yang dipikirkan hanyalah sesaat agar lepas dari belenggu ekonomi atau jeratan lockdown di India. Sebetulnya jauh sebelum apa yang ditulis oleh sosiolog Durkheim, Al-Quran, kitab suci umat muslim, sebagai kitab suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, telah menuliskan larangan mengenai bab soal bunuh diri atau bunuh-membunuh ini. Pada abad 600-an Masehi atau di zaman kepemimpinan Muhammad SAW di era kenabian akhir, Al-Quran dalam sebuah ayat sudah menuliskan, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Quran surat atau QS An-Nisa 29:30 ayat 29 dan 30. Saudaraku, selain larangan membunuh diri sendiri, sebuah larangan untuk tidak membunuh orang lain juga disampaikan dalam kitab yang diwahyukan kepada Muhammad SAW ini. Dan barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam. Ia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya. Masih di surat An-Nisa 493. Lebih dari 1400 tahun pasca Al-Quran mengajarkan tentang buruknya perbuatan bunuh diri, dan ratus tahun semenjak Émile Durkheim mengilhamkan tentang buah pikirannya tentang suicide atau bunuh diri, buktinya masyarakat di era postmodern ini atau pasca zaman modern selepas tahun 1500-an masih menjadikan bunuh diri sebagai pilihan akhir menyelesaikan masalah. Selain itu, perbuatan menghilangkan nyawa seseorang atau membunuh dengan beragam masalah masih terus terjadi di masa kini. Kejadian ini merupakan potret fakta sosial di mana diantaranya disebabkan karena peliknya persoalan ekonomi. Ini juga sangat miris ketika di tempat kita dalam pandemi pertama, kalau nggak salah ya, kemarin sudah agak lama ini, ketika seorang ibu harus mendampingi anaknya, dua anaknya belajar online. Dia punya dua anak lah, yang satu ini agak susah untuk diatur karena anak memang tidak semuanya bisa sama, ada yang unik, ada yang usil ya. Dan karena emosi,
si ibu ini kemudian memukulkan gagang sapu, terjadilah aniaya terhadap anaknya sendiri hingga anaknya meninggal. Ketika anaknya meninggal, dia panik dan dia berusaha menutupi itu dengan menguburkannya di halaman belakang rumah. Kemudian sang suaminya tahu atau bapaknya si anak ini dan membantu ataupun melindungi mohon maaf pembunuh yaitu ibu kandungnya ini. Dan tentu ini perbuatan yang sudah melanggar pidana, dan tentunya juga ibu ini juga pasti bahasa Jawa itu gelo ya. Tapi apa yang bisa dilakukan karena memang anaknya sudah kadung meninggal. Dan juga pernah ada kejadian ketika seorang siswi dalam belajar online agak lupa di luar Jawa yang jelas, ini frustasi karena susah sinyal, kemudian sampai walhasil dia bunuh diri juga. Jadi banyak kejadian yang terjadi di era pandemi seperti saat ini, satu dan lain hal karena iman kita sedang menjadi suatu objek ujian dari Tuhan. Kita harus pandai-pandai agar iman kita tidak tergerus oleh banyaknya hal yang bisa berpotensi untuk membuat iman kita lemah. Kembali lagi, manusia kembali ke zaman barbar atau dalam istilah Yunani barbaros. Zaman di mana manusia tidak memiliki kemampuan berpikir dan bertindak, biadab dan beringas. Zaman primitif ini terjadi sebelum manusia sanggup menemukan Tuhannya. Zaman ini manusia sangat belum tersentuh dengan agama. Kontras tentu ya di zaman yang sekarang di tahun 2021, bahkan di Indonesia telah ada 6 keyakinan yang disetujui, diakui, yang dibolehkan, dan juga masih ada juga aliran kepercayaan yang lain. Kalau di seluruh dunia lebih banyak agama-agama samawi ya lahir, dan tentunya semua itu berujung pada Tuhan mereka, Tuhan yang satu, Tuhan kita semua. Dan semua agama saya yakin juga mengajarkan kebaikan. Maka pentingnya mengasah spiritual dan juga menjaga iman kita agar tidak tergerus dalam kondisi yang sangat sulit seperti ini. Di zaman dimana semua manusia telah memiliki agama dan mengenal Tuhannya kan, sekarang mestinya sebuah hati tidak diperkenankan untuk mudah hitam karena faktor ekonomi. Agamalah yang dapat menguatkan iman, pertemuan antara sebuah hati dan juga pikiran. Saudaraku, di masa yang tidak mudah ini, kembali selalu Enar sebut, masa yang tidak mudah bagi kita semua, di kondisi yang cukup ataupun serba sulit, dari tayangan demi tayangan, dari konten demi konten yang Enar buat dengan maksud dan tujuan yang sebenarnya dari hati terdalam itu baik, agar bisa memberikan edukasi, menginspirasi, kalau itu baik bagi saudaraku semua, dan juga mencari solusi, memberikan solusi, menghadirkan solusi bagi saudara, tidak sebatas untuk memberikan sebuah kritikan kepada pemerintah atau ditujukan kepada siapapun, tapi monolog Enar ataupun ngeteh bareng Enar ataupun tayangan-tayangan yang Enar suguhkan dalam Enar Asa Channel ini sepenuhnya untuk memberikan manfaat bagi saudaraku semua. Tetap sehat saudaraku semua, tetap jaga hati dan pikiran kita, iman kita, supaya tidak tergerus oleh ekonomi kita yang serba sulit seperti saat ini. Semoga ketika misalnya pikiran kita menyuruh kita untuk berbuat yang kurang baik, berbuat yang tidak berdasarkan penelaahan lebih dahulu, yang gegabah, yang kemudian serba instan, yang tidak berpikir panjang, semoga hati ini masih tetap bisa mengerem. Apa yang Enar sampaikan dari judul tulisan Enar yang tadi ini Enar tahukan kepada saudaraku semua memang dalam perspektif atau sudut pandang Islam. Sebagaimana alasan Enar tadi, karena memang Enar seorang muslimah sampai pada detik ini, mungkin bisa dikaji kepada saudaraku semua dengan ajaran, keyakinan ataupun yang masing-masing saudaraku semua memang taati, yang saudaraku semua memang peluk
yang memang sederek semua yakini, monggo dikaji menurut perspektif sederekku semua masing-masing. Tidak bermaksud untuk memperkeruh, karena apa yang Enar sampaikan memang pemahamannya, sudut pandangnya dari ilmu sosial, karena Enar juga pernah sampaikan memang sebagai alumnus dari FISIP Undip Universitas Diponegoro, dan kemudian Enar juga menggali sebagaimana Enar tadi katakan di depan, kalau Enar memang menggali sebagai fakir ilmu yang terus belajar, memperdalam wawasan maupun keilmuan Enar sendiri kepada yang lebih tahu, guru-guru Enar dalam bidang keagamaan. Mudah-mudahan apa yang Enar sampaikan di monolog Enar kali ini bisa menjadi inspirasi derek kalau itu memang itu baik, bisa menjadi solusi bagi kita semua kalau memang itu juga baik. Dan sederekku semua tetap sehat, tetap jaga hati, jaga pikiran untuk selalu positif meskipun keadaan memang sedang tidak baik-baik saja. Like, comment, subscribe, dan juga berikan masukan-masukan yang di kolom komentar yang bisa sederekku berikan seluas-luasnya, baik buruknya semuanya bisa share di komentar yang ada fasilitasi di channel kita ini. Oke, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di monolog Enar selanjutnya. See you.